Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, kabar duka datang dari Kabupaten Maluku Tengah, jembatan di Pulau Hatta ambruk. Tim sukses calon Bupati Maluku Tengah meninggal dunia. Kabar duka datang dari calon Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 Andi Munaswir saat hendak berkampanye di Pulau Hatta, Banda Neira. Kecelakaan dialami tim sukses calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir Tina Elma Tetelepta pada Rabu 30 Oktober 2024 setelah jembatan di Pulau Hatta, Kecamatan Banda roboh. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, anggota tim sukses ini baru akan menjemput calon Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir yang baru tiba di Pulau Hatta. Saat melalui jembatan atau dermaga beton, tiba-tiba jembatan ambruk. Korban semua tercebur ke laut. Laut itu sendiri dangkal karena masih dekat sekali dengan bibir pantai. Kejadian ini menewaskan sedikitnya 6 orang termasuk satu anggota DPRD sekaligus Ketua DPC PKB Maluku Tengah Andante Janingsi Nurbati. Selain itu ada juga mantan anggota DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Ruslan Hurasan. Tribuners, korban meninggal tragedi kampanye di Pulau Hatta bertambah, total 8 orang. Jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya jembatan di dermaga Pulau Hatta, Kecamatan Banda Pulau, Maluku Tengah, kembali bertambah 1 orang. Kini total korban meninggal menjadi 8 orang. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah mengungkapkan korban ke-8 yang meninggal pagi ini bernama Ibrahim Laucu, warga Pulau Hatta. Sementara 11 warga lain mengalami luka-luka yang hingga kini masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Banda. Tribuners, berikut nama 8 korban yang meninggal yaitu Ruslan Hurasan, mantan anggota DPD Provinsi Maluku, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 3. Kemudian anggota DPD Kabupaten Maluku Tengah Andante Janurbati, Ketua RT 01 Negeri Administrasi Kampung Baru Amrin Wala Alagono, Musbai Raharusun, Hasim Lapangan, Hamim Lapangan, Salina Lajali, dan Ibrahim Laucu. Sementara untuk korban luka-luka ada 11 orang, diantaranya Andi Munaswir, calon Bupati Maluku Tengah, Nona Intan, Husin Muhrim, dan Faisal Tuatoi. Sedangkan luka berat yaitu Ajan Hasan, warga Pulau Hatta, Andi Zubaidah, warga Masohi, Arifin Lakembe, warga Nera, Miftah Saban, warga Nera, Nur Santi yang juga warga Nera, kemudian Wasinta dan Heni yang merupakan warga Pulau Hatta. Diberitakan sebelumnya kabar duka datang dari calon Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 Andi Munaswir saat hendak berkampanye di Pulau Hatta, Banda Neira pada Rabu 30 Oktober 2024. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, anggota tim sukses ini baru akan menjemput calon Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir yang baru tiba di Pulau Hatta. Saat melalui jembatan atau dermaga beton, tiba-tiba jembatan ambruk. Korban semua tercebur ke laut.
Terbenaz jenazah almarhum Ruslan Hurasan tiba di Hitu Pelayat Sesaki Rumah Duka. Jenazah mantan anggota DPD Provinsi Maluku Ruslan Hurasan tiba di Rumah Duka Negeri Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 31 Oktober. Kedatangan almarhum disambut ratusan pelayat yang ingin menyaksikan detik-detik terakhir Ruslan diantar ke liang lahat. Pelayat yang datang beragam baik dari kalangan anggota DPRD, tokoh politik, tokoh agama, kolega hingga lapisan masyarakat. Banyak pelayat membuat rumah duka menjadi sesak. Pihak keluarga terpaksa harus membatasi pelayat yang hendak masuk untuk melihat jenazah almarhum. Jenazah almarhum telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa setempat siang tadi. Ruslan merupakan satu dari 7 korban meninggal dunia dalam peristiwa ambruknya jembatan di pantai Pulau Hatta, Kecamatan Kepulauan Banda pada Rabu 30 Oktober. Mereka ke Pulau Hatta untuk melakukan kampanye pilkada serentak tahun 2024. Ruslan juga merupakan ketua tim pemenangan paslon Bupati Wakil Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir Tirna Belma Teteleta. DPD Maluku Tengah menggelar paripurna penyerahan jenazah Andante Janingsi Nurbati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Maluku Tengah menggelar paripurna penyerahan jenazah almarhum Andante Janingsi Nurbati kepada keluarga untuk selanjutnya dikebumikan pada Kamis 31 Oktober. Paripurna dipimpin Ketua DPD Maluku Tengah sementara Heri Menpar Haurisa dan dihadiri penjabat Bupati Rakib Salbawa dan seluruh jajaran SKPD. Jenazah almarhum Andan tiba dari Banda pada Kamis pagi tadi. Kemudian dilakukan upacara pelepasan dari DPD pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur di ruang sidang utama DPRD. Haurisa menyebut keluarga besar DPD Maluku Tengah dan masyarakat turut berduka cita atas meninggalnya Andante Janingsi Nurbati, anggota DPD aktif asal fraksi PKB. Diketahui Andante Janingsi Nurbati dinyatakan meninggal dunia bersama 6 orang dalam musibah kecelakaan jembatan ambruk di Pulau Hatta, Kecamatan Kepulauan Banda pada Rabu sore kemarin. Sosok Andan Nurbati di mata pejabat Bupati Rakib Salbawa, ia merupakan salah satu putri terbaik Maluku Tengah. Suasana haru meliputi paripurna pelepasan jenazah anggota DPD Maluku Tengah Andante Janingsi Nurbati pada Kamis 31 Oktober. Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Salbawa yang turut hadir memberikan penghormatan terakhir mengatakan Andan merupakan salah satu putri terbaik Maluku Tengah.
Baginya Andana salah satu politisi terbaik di bumi Pamahani Nusa. Lanjutnya, almarhumah bukan hanya seorang anggota dewan yang setia pada amanah, tetapi juga seorang sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan juga semangat yang luar biasa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia mengutarakan sebagai anggota DPRD almarhumah telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk diketahui, kabar duka datang dari calon Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 Andi Munaswir saat hendak berkampanye di Pulau Hata, Kecamatan Kepulauan Banda pada Rabu 30 Oktober. Informasi yang dihimpun tribunbun.com, anggota tim sukses ini baru akan menjemput calon Bupati Maluku Tengah, Andi Munaswir yang baru tiba di Pulau Hata. Saat melalui jembatan atau dermaga beton, tiba-tiba jembatan tersebut ambruk. Korban semuanya tercebur ke laut. Dianggap menjadi atas kepergian almarhumah. Sebagai anggota DPRD, almarhumah Anak Tejam Ningsi Nurbati SPD telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Beliau dikenal dengan kedisiplinan yang tulus, semangat kerja yang tinggi, serta sikapnya yang penuh kasih dalam melayani. Semoga kebaikan, pengabdian, dan segala usaha beliau dalam membangun daerah ini menjadi amal yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami menyampaikan doa agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Kami memahami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah selama 10 tahun 1 bulan 6 kali dengan rincian sebagai berikut. Terhitung mulai kosong tahun 2014 tentang persediaan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 4. Terhitung mulai tanggal 2 November 2017 angkat menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut. Terhitung mulai kosong tahun 2014 tentang persediaan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Kita beralih ke berita selanjutnya. Adu yel-yel 3 paslon di sela debat Pilgub Maluku Tenggara berlangsung seru. Debat perdana di Pilgub Maluku Tenggara 2024 di lantai 2 Hotel Aurelia Kimson berlangsung semarak pada Rabu 30 Oktober 2024 malam. Saling adu yel-yel berlangsung setiap kali jeda usai sesi debat. Sebagaimana ketentuan KPU, setiap paslon membawa 35 pendukung ke dalam arena dan memang diperbolehkan menyerukan yel-yel hanya saat sesi break dan usai penyampaian pernyataan. Saat debat berlangsung, seluruh peserta di arena dilarang meneriakkan dukungan. Tak ayal, momen break itu dimanfaatkan pendukung untuk saling meneriakkan dukungan kepada masing-masing pasangan calon atau saling adu dengan yang lainnya. Paslon nomor urut 1 Martinus Sergius Ulkiana dan Ahmad Yani Rahawarin dengan akronim Mariadat yang mayoritas hadir memakai kemeja berwarna dasar putih meneriakkan yel-yel Mariadat bersatu, berjuang, menang Beta Mariadat, Kompleks Mariadat, Keluarga Mariadat, Ohoi Mariadat, Maluku Tenggara Mariadat. Adapun pendukung paslon nomor 2 Jamaluddin Kudubun dan Wilbrodus Lefteu meneriakan damai solid, berjuang menang. Tak mau kalah dari 2 pendukung paslon lain, pendukung pasangan nomor urut 3 Muhammad Tahir Hanubun dan Charles Viali Rantokna juga memiliki yel-yel dengan teriakan MTH FR menang, 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 tahu boleh. Sebelumnya dikatakan
Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara menggelar debat perdana Pilgub Maluku Tenggara 2024 pada Rabu 30 Oktober. Bertempat di Hotel Aurelia Kingston lantai 2, debat perdana ini mengambil tema Maluku Tenggara aman berbudaya, berdaya saing, maju dengan sektor unggulan, serta modern dengan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan publik yang inovatif. Adapun panelis debat Pilgub Maluku Tenggara berasal dari berbagai latar belakang. Total ada 6 panelis dalam debat Pilkada Maluku Tenggara 2024. Martinus Sergius Ulukiana soroti angka pengangguran hingga tingginya konflik sosial di Maluku Tenggara. Dalam pelaksanaan debat pemilihan Bupati Maluku Tenggara, Martinus Sergius Ulukiana dan Ahmad Yani Rahawari diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya. Ulukiana pun menyampaikan visi dan misi didampingi oleh Rahawari di atas mimbar pada debat yang berlangsung di Hotel Aurelia Kingston, lantai 2, Hojang, Maluku Tenggara pada Rabu 30 Oktober malam. Dalam penyampaiannya, Ulukiana menyoroti angka pengangguran di tahun 2023 yang melonjak drastis jika dibanding dengan tahun 2018. Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan angka tenaga kerja. Dikatakan kemiskinan ekstrim pada medio tahun 2023 sebesar 28,8%. Bukan hanya itu, rendahnya pelayanan publik masih dialami Maluku Tenggara, serta tingginya konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Martinus Sergius Ulukiana dan Ahmad Yani Rahawari mengusung visi bersama berkeadilan Maluku Tenggara maju, inklusif, berbudaya, dan berkeadilan. Terima kasih isi terbaik Anda para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Jamaluddin Gun SM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunal sebanyak 31 UMKM meramaikan Amboina International Music Festival 2024. Puluhan tenan UMKM meramaikan Amboina International Music Festival di pelataran Taman Budaya Karangpanjang, Kecamatan Serimal, Kota Ambon pada Rabu 30 Oktober 2024. Di antaranya 21 tenan kuliner dan 10 tenan non-kuliner. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5 sore hari di lokasi tampak beragam produk UMKM berjejer rapi di halaman Taman Budaya. Mulai dari aneka kerajinan tangan, oleh-oleh khas Kota Ambon, hingga beragam minuman dan makanan. Para pengunjung nampak asyik mencicipi kuliner sembari menunggu dimulainya World Music Concert yang dijadwalkan mulai pukul 7 malam di teater tertutup Taman Budaya Maluku. Pengunjung juga dihibur oleh lantunan lagu-lagu daerah Maluku. Tak hanya pengunjung lokal, wisatawan asing serta peserta Amboina International Music Festival 2024 dari berbagai negara juga menikmati pameran yang ada. Kepala Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Zainal Alaunuru menjelaskan tujuan menghadirkan UMKM untuk mengenalkan sisi lain selain musik dari Kota Ambon. Lanjutnya, sebagai bagian tak terpisahkan, UMKM juga turut mendukung peningkatan industri pariwisata di Maluku. Dia berharap dengan meningkatnya perekonomian lokal, maka secara tidak langsung pariwisata di Maluku juga ikut berkembang.
Terus kita punya Max. Terus sore-sore ada Salt and Light. World Music Concert 2024 di Kota Ambon tampilkan beragam musik tradisional. World Music Concert sebagai salah satu rangkaian acara Ambon International Music Festival 2024 berlangsung meriah di Gedung Teater Taman Budaya Kecamatan Sidema Kota Ambon pada Rabu 30 Oktober 2024 malam. Konser yang dihadiri ratusan pengunjung itu menampilkan sejumlah musisi dari berbagai negara. Di antaranya Da Sombek, Ulsan Korsel, Lee Ji-hoon, Chibes, Ulsan Korsel, Nol Ji dari Jeonju, Korea Selatan. Juga ada Jessica Monoputi dari Belanda, Boy Aki Belanda, Puthakum Sengsopi dari Thailand. Kemudian ada Museka Selendangan Perak dari Malaysia. Tak ketinggalan penampilan pemusik Maluku, Kailuhu, Alenoah, dan Arca. Konsep diawali oleh Arca, grup musik dengan lantunan musik klasik dan bahasa tanah itu membuat suasana nampak tegang. Suasana pun pecah dengan tepuk tangan meriah para penonton di akhir penampilan mereka. Seisi teater seraya bersemangat menanti setiap penampilan musisi malam itu. Sorakan pun makin bertambah tatkala grup musik asal Ulsan Korea Selatan, Lee Ji-hoon and Chibes, tampil energik hingga berinteraksi dengan mengajak penonton bernyanyi. Sebelumnya, Direktur Ambon Music Office Amo Roni Lopis saat diwawancarai tribunambon.com menjelaskan konser ini sangat penting untuk menunjukkan kolaborasi musik. Dia berharap kolaborasi yang terjalin di kota Ambon ini bisa berlanjut ke berbagai kota musik lainnya di seluruh dunia. Dan julukan Ambon City of Music tetap lestari. Selaras dengan itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Maluku, Sartono Pining, memastikan bahwa pemerintah Provinsi Maluku senantiasa mendukung program-program Ambon Music Office. Dengan harapan nuansa kota Ambon sebagai kota musik dapat merambat ke kota dan kabupaten lainnya di Maluku. Terpisah dari itu, salah seorang pengunjung, Theodora Melasa Said, mengaku ini kali perdananya menonton konser musik berskala internasional di kota Ambon. Dirinya kagum menyaksikan beragam penampilan musisi dari berbagai negara. Menurutnya, hal ini menjadi inspirasi bagi anak muda, khususnya seniman untuk terus berkembang. Dia juga mengapresiasi penampilan anak-anak dalam konser musik berskala internasional itu. Baginya, kehadiran anak-anak menunjukkan adanya ruang aman bagi anak untuk berkarya dan berkontribusi bagi perkembangan musik dan kebudayaan Maluku. Sebagai anak muda, dia berharap acara ini memacu semangat anak muda untuk terus berkarya dan melestarikan budaya lokal. Konser ada juga Asian Music Cities Forum, maupun juga nanti puncaknya pada resital siswa pelajar peserta didik pada kurikulum atau lokal wajib musik tradisional yang akan dilaksanakan di SMP 11 Amahusu dan juga peresmian hutan musik. Tapi di hari ini kita akan menampilkan sebuah event yang namanya World Music Concert yang menghadirkan beberapa
musisi dari Thailand, dari Malaysia, dari Korea Selatan, dari Ambon, Indonesia, dan itu sangat penting untuk menunjukkan kolaborasi musik yang dibicarakan di forum, tapi juga ditampilkan dalam bentuk pertunjukan yang nanti menghadirkan kurang lebih 7 penampil di malam hari ini. Dan konser ini semuanya bersamakan, jadi hari ulang tahun yang kelima ini bertemakan Music and Nature atau musik dan alam, yang ingin membicarakan musik terhubung dengan alam, musik terhubung dengan lingkungan, musik terhubung dengan climate change. Jadi kita punya tematik tertentu bahwa semua harus berdasarkan kepada pengetahuan kita tentang landscape kita, sehingga kegiatan apapun yang dibangun terutama pada konteks itu yang musik berbasis kepada budaya musik dan juga memperhatikan lingkungan yang ada. Beta Theodora penari dan pastinya bersyukur dan senang sekali ini Beta punya tontonan konser pertama di kota ini, dan tadi tuh banyak beragam presentasi karya dari teman-teman dari Ambon, dari Korea, South Korea, kemudian dari Belanda, dan satu hal yang kita tangkap adalah bahwa ini usaha-usaha baik yang seharusnya menjadi semangat buat katong para seniman, bukan saja teman-teman pemusik, tapi juga katong para seniman yang di tari dan sebagainya, bahwa katong harus menjaga budaya-budaya dan lain sebagainya, karena tadi itu yang paling bagus adalah ada upaya-upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa tanah, dan itu baik sekali. Kemudian tadi yang paling menarik adalah ada ruang aman untuk anak-anak, karena salah satu tadi penampil itu dari Thailand, dia umur 11 tahun namanya Kun. Itu kita sangat apresiasi sekali karena ruang ini memberi ruang yang aman buat anak-anak, dan ini bentuk sustainability untuk kelangsungan budaya. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 31 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato.